Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Pelanggan tidak membayar, manajemen tidak akan membantu. Ini semacam malicious compliance, tapi sebenarnya cuma aku yang melakukan pekerjaanku. Pada tahun 90-an aku pernah bekerja di perusahaan pengiriman. Untuk beberapa pelanggan kami menyediakan PC dan software untuk mencetak label dan mengunggah informasi paket melalui modem. Kontrak mengharuskan pelanggan menyediakan saluran telepon dan mengunggah manifest setiap hari agar dapat ditagih. Satu pelanggan terus mencabut atau menonaktifkan modem. Ini berarti setiap hari lusinan paketnya akan diambil dan dikirim selama 2 hari berikutnya, tetapi karena modem terputus, dia tidak ditagih. Tiket masalah dikirimkan kepadaku, dan aku pergi mengunjungi lokasi untuk mendiagnosis masalah tersebut. Pelanggan awalnya baik dan mengatakan tidak ada yang salah. Tetapi begitu aku menyambungkan modem dan mulai mengunggah, dia langsung marah dan mulai memaki aku dan mengatakan kepada aku kalau aku kasar dan mengganggu bisnisnya. Aku pergi dan menelpon perwakilan penjualannya dan mengarang banyak kebohongan tentang aku yang agresif. Staf penjualan itu pengecut dan tidak ingin mengecewakan pelanggan ini, jadi tidak melakukan apapun. Dia seharusnya berbicara dengan pelanggan untuk mengingatkan persyaratan kontrak. Seminggu kemudian, tiket kembali masuk ke antrianku. Aku pergi ke sana. Pelanggan masih cukup kasar, tetapi aku mengatakan kepadanya kalau aku harus melakukan pemeliharaan. Pelanggan memberitahu kalau dia harus menggunakan saluran telepon saat itu untuk keadaan darurat. Dia menyuruhku pergi. Aku bersedia. Ini berlangsung selama hampir 3 bulan dengan aku mendapatkan tiket. Pelanggan memiliki alasan mengapa aku tidak dapat menggunakan modem, lalu menyuruhku pergi. Aku harus mengunjungi pelanggan setiap kali aku mendapatkan tiket dalam antrianku. Tiket yang tak terelakkan masuk. Oke, tidak masalah. Sementara dia mengawasi aku seperti elang, aku pergi ke proses sekunder dan mengunduh manifest ke disket. Kami hampir tidak pernah melakukan ini, sehingga pelanggan tidak terbiasa dengan metode lain ini. Aku sangat ramah, tidak pernah menghubungkan modem, dan melakukan pembersihan rutin. Aku pergi. 1 jam kemudian, aku mengunggah manifest dari workstationku ke billing. 2 hari kemudian, si penjual benar-benar khawatir. Apa yang terjadi? Aku mengunggah manifest pelanggan. Itu ada di manual prosedur untuk apa yang harus dilakukan ketika modem tidak tersedia. Karena tunggakan yang sangat besar, pelanggan pergi ke penagihan. Penjualnya ditegur, pelanggan kemudian gulung tikar. Meskipun ini tidak mungkin hanya disebabkan oleh peristiwa ini, aku pikir malicious compliance-ku berkontribusi dalam kebangkrutannya. Cerita kedua. Berhenti mereset passwordku. Aku berada di role senior di service desk, dan seperti di tempat lain jika kami melihat tiket masuk yang sudah dilakukan atau permintaan duplikat, kami hanya akan membatalkan tiket dan melanjutkan hari kami. Nah, kita punya pengguna yang satu ini, adalah Vice President, dan Vice President adalah tipe orang yang berpikir dunia berputar di sekitar mereka. Jadi, Vice President akan menjadi orang yang mengirim tiket, lalu 5 menit kemudian mengirim tiket lain, dan seterusnya, dan begitu seterusnya sampai ada seperti selusin tiket dalam sistem. Nah, beberapa minggu yang lalu kami memperkenalkan kebijakan password baru. Dengan kebijakan tambahan yang membuat kita mengubah password setelah reset, dan kita tidak dapat mengubah password yang telah digunakan sebelumnya. Dan ini adalah perubahan besar mengingat kebijakan sebelumnya tidak ada persyaratan. Sebagian besar pengguna mengetahuinya dengan cukup baik dan bahkan Vice President. Sekarang disinilah malicious compliance masuk. Dengan kebijakan password baru itu juga diperkenalkan kalau semua tiket harus ditindaklanjuti sebelum menyelesaikannya. Dan kalian dapat menebak siapa yang membawa perubahan ini. Jadi, Vice President pergi berlibur sebentar, lalu kembali dan lupa passwordnya. Dan seperti biasa, Vice President akan mengirim selusin tiket atau lebih. Sekarang, dalam 5 menit atau lebih di antara tiket mereka, kami akan mendapatkan 1-5 tiket lain masuk, dan dibutuhkan sekitar 10 menit untuk melewatinya. Jadi, tim dan aku memeriksa setiap tiket seperti yang diperintahkan kepada kami. Dan kami menghitung beberapa kali kami mengatur ulang password Vice President. Karena kami tahu masalah ini akan kembali kepada kami. Dan lihat nah, dalam rentang waktu sekitar 1 jam kami mereset password Vice President 11 kali. Saat itulah manajer kami masuk dan mengatakan, aku baru saja mendapat email dari Vice President. Dan Vice President mengatakan kalian terus mereset passwordnya. Manajerku adalah orang yang baik, dan aku mengingatkan dia tentang kebijakan tiket baru. Dia terkekeh dan kembali ke kantornya. Lalu Vice President mengirim email kepada kami dengan subjek, berhenti mereset passwordku. Dalam email dikatakan kalau Vice President harus mengubah password 12 kali, dan Vice President kehabisan password yang dapat Vice President pikirkan, dan berhenti mereset passwordnya. Aku membalas semua email mengatakan,
Karena kebijakan tiket baru di mana kami harus bertindak masing-masing sebelum menyelesaikannya, kami harus meriset password Bapak beberapa kali. Tidak kurang dari 1 jam kemudian, departemen kami mendapat email dari Presiden yang mengatakan kami telah meninjau salah satu kebijakan tiket baru kalian. Dan percaya ini bukan penggunaan waktu kalian yang terbaik, sehingga kami akan meminta kalian mencabut kebijakan ini. Tak perlu dikatakan, kami menghentikan kebijakan itu karena itu bodoh sejak awal. Dan yang mengejutkan, Vice Presiden mulai mengirim tiket keluhan semakin sedikit. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.